lanjutkan video yang sebelumnya ya. Nah, di video sebelumnya tuh kita udah bahas tentang konsep dasar analisis instrumen 2 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke metode analisis di analisis instrumen ini ya. Kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode spektrofotometri. Oke. Nah, di sini kita lihat spektrofotometri adalah analisis instrumental yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang interaksi sinar dengan partikel. Nah, di sini sinarnya berupa sinar UV atau sinar visible. Partikelnya itu adalah yang akan kita analisis atau analatnya. Gitu ya. Nah, berdasarkan interaksinya, yaitu interaksi yang terjadi pada spektro ini adalah interaksi penyerapan cahaya oleh molekul pada sampel dengan panjang gelombang tertentu. Nah, interaksi tersebut meliputi proses penyerapan sinar UV oleh molekul pada satu sampel. Nah, panjang gelombang itu adalah energi cahaya yang bersifat spesifik untuk suatu senyawa ya. Nah, panjang gelombang, jadi energi pada panjang gelombang tertentu itu dia hanya dimiliki oleh satu senyawa tertentu, di mana dia akan menyerap energi yang secara maksimal. Nah, energi yang diserap ini dia akan berbanding lurus dengan konsentrasi si sampel ya. Nah, manfaatnya yang pertama ada dua, yaitu manfaat untuk kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif yaitu untuk menentukan konsentrasi suatu kadar senyawa. Secara kualitatif mengidentifikasi suatu senyawa berdasarkan lambda tertentu. Nah, karena tadi setiap senyawa memiliki lambda max-nya masing-masing atau panjang gelombang maksimumnya masing-masing. Gitu. Oke. Kita lanjut ke percobaan Lambert-Beer. Nah, di percobaan Lambert-Beer itu ada suatu sampel ditembakkan oleh sinar. Nah, setelah sinar ini ditembakkan, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, energinya ditransmisikan, energi diserap oleh sampel, dan energi dipantulkan ya. Dipantulkan. Jadi yang ditransmisikan, ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Gitu. Nah, sinarnya ini harus sinar yang monokromatis ya, atau satu panjang gelombang aja, gak boleh yang polikromatis. Karena kan dia harus spesifik ya. Karena satu senyawa hanya bisa menyerap panjang gelombang yang spesifik atau satu panjang gelombang aja. Oke, bila seberkas sinar monokromatis melewati suatu media, maka sebagian besar sinar akan dipantulkan, diabsorpsikan, dan ditransmisikan. Nah, maka mana sinar yang akan diserap oleh spektrofotometer? Jadi yang dibaca spektrofotometer itu adalah kita lihat dari persamaan. Kan kalau I mula-mula itu sama aja kayak jumlah cahaya yang dipantulkan, diserap, dan ditransmisikan. Nah, maka dalam spektrofotometer IR-nya itu dapat diabaikan, sehingga didapatkan rumus I mula-mula sama dengan I yang diserap ditambah I yang ditransmisikan. Nah, untuk spektrofotometri ini yang dideteksi adalah cahaya yang ditransmisikan, sehingga di sini didapatkan persamaan. Kalau kita mencari transmitansinya berapa, maka rumusnya adalah cahaya yang ditransmisikan per cahaya mula-mula, sehingga persen transmitansinya adalah T dikali 100%, atau T-nya itu kan dia IT per I0. Maka kalau kita cari persen T, dan IT per I0 dikali 100% gitu. Loh, kalau ditanyakan persen transmitansinya. Nah, kalau ditanyakan absorbansinya ya sama dengan min log T atau log I0 per IT. Atau kalau kita tulis lagi kita turunkan lagi, jadi absorbansi sama dengan log 100% per persen T ya.
Sehingga dari kedua rumus ini didapatkan persamaan baru, yaitu persamaan antara absorbansi dan persente. Kalau kita mencari absorbansi, rumusnya itu adalah 2 min log persente. Kalau kita cari persente, antilog 2 min absorbansi. Nah, antilog ini adalah 10, bisa aja 10 pangkat 2 min absorbansi. Ya bisa begitu ya, sama aja. Karena kan log itu dia sama aja kayak 10 log berapa gitu, ya gak? Oke. Nah, sehingga dari persamaan tadi itu, dari percobaan Lambert-Beer, turunlah hukum yang bernama hukum Lambert-Beer. Nah, katanya bila seberkas cahaya monokromatis, ini harus cahaya monokromatis ya, harus satu panjang gelombang aja, melalui media transparan, maka penurunan intensitas cahaya ditransmisikan atau persente atau persente atau absorbansi, karena persente itu dia sama aja kayak absorbansi, sebanding dengan bertambahnya tebalnya, atau di sini medianya itu bisa kita pakai kuvert dan kepekatan media, sehingga didapatkan rumus A sama dengan ETC, dengan A ini adalah absorbansi, E itu adalah tetap permitivitas molar larutan, T itu ketebal medianya, biasanya kuvert yang kita pakai, dan C nya itu adalah kepekatan media dalam molaritas. Itu untuk hukum Lambert-Beer. Oke, kita lanjut ke cahaya dan radiasi elektromagnetik. Nah, kita tahu kalau spektrofotometri itu energi yang kita tembakkan kepada sampel atau cahaya yang kita serapkan dalam sampel itu adalah suatu cahaya, ya, suatu cahaya. Di mana cahaya ini merupakan energi elektromagnetik. Oke. Nah, jadi radiasi elektromagnetik atau cahaya itu adalah bentuk energi yang sebagai gelombang. Nah, gelombang ini yang akan ditembakkan kepada sampel untuk dianalisis. Nah, di sini ada sifat-sifat partikel elektromagnetik. Nah, partikel elektromagnetik itu disebut juga sebagai foton. Nah, ketika foton diserap oleh sampel, itu adalah dihancurkan oleh energi yang diperoleh oleh sampelnya tersebut. Nah, di sini ada beberapa spektrum elektromagnetik. Nah, untuk spektro ini kita pakai spektro UV vis. Nah, di range panjang gelombang di sini, ya. Nah, untuk cahaya yang bisa kita lihat itu adalah cahaya visible saja, karena dia berwarna ya, sedangkan cahaya UV itu gak bisa kita lihat. Nah, karena keterbatasan manusia, maka kita hanya bisa mengidentifikasi cahaya pada lambda 380 atau 780 atau sinar tampak atau sinar visible. Sedangkan sinar UV gimana? Dia gak bisa kita identifikasi, sehingga hanya alat yang bisa membacanya. Oke, kita bahas satu-satu untuk sinar UV dan visible. Nah, sinar UV. Nah, di sini ada beberapa ciri-cirinya. Dia punya panjang gelombang antara 380 sampai sinar UV. Nah, sinar UV dia memiliki panjang gelombang 200 sampai 380 nanometer. Nah, dia tuh merupakan gelombang polikromaknetis, sehingga nanti itu di alat dia akan diambil satu panjang gelombangnya saja ya. Terus dia tuh diperoleh dari lampu yang mengandung uap merkuri atau gas deuterium atau gas D2. Nah, suatu senyawa yang bisa menyerap sinar UV apabila dia terdapat gugus kromofor. Nah, gugus kromofor itu apa? Nanti kita bahas berikutnya. Nah, karena apa gugus kromofor? Karena gugus kromofor itu cenderung memiliki ikatan tak jenuh atau dia mengandung gugus ikatan rangkap yang selang-seling gitu. Nah, contoh senyawa organik yang memiliki gugus kromofor itu ada alkena, alkuna, aldehid, keton, asam karboksilat, dan aromatik dengan panjang gelombangnya masing-masing dia sebagai berikut ya. Itu untuk sinar UV. Lanjut untuk sinar visible ya. Sinar visible atau sinar tampak yaitu radiasi elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 380 sampai 780. Nah, dia juga terdiri dari beberapa panjang gelombang ya, sehingga disebut cahaya polikromatis. Nah, dia diproduksi oleh lampu biasa atau lampu Wolfram. Nah, cahaya putih yang dipancarkan oleh matahari merupakan campuran dari beberapa cahaya
cahaya seperti cahaya Majiku Hibi Niu ya. Nah, satu atau beberapa cahaya dari warna tampak tersebut akan hilang antara lainnya jika dia mengabsorpsi suatu warna yang lain atau warna komplementer, sehingga nanti tuh jadi suatu cahaya itu akan hilang jika dia ada suatu senyawa yang menyerap cahaya tersebut. Nah, contoh gini, kita punya larutan CuSO4 ya, CuSO4 nih ya. Nah, CuSO4 itu dia warna biru. Ditembakkan sinar putih, maka jadinya gimana? Sinar putih itu kan sinar polikromatis ya. Nah, maka cahaya biru ini dia akan menyerap salah satu cahaya dari cahaya polikromatis ini ya. Dari Majiku Hibi Niu ini dia akan menyerap. Karena dia warna biru, maka cahaya yang diserap itu adalah, kita lihat di warna komplementer. Karena dia warna biru ya, yang teramati dia warna biru, maka dia akan menyerap warna kuning pada panjang gelombang 580 sampai 595 gitu ya. Nah, jika CuSO4 kan terlihat biru, maka dia akan meneruskan warna biru dan menyerap warna kuning atau warna komplementernya. Nah, warna komplementer itu apa? Warna komplementer merupakan pasangan warna yang jika warna tersebut digabungkan akan menghasilkan warna putih. Begitu juga sebaliknya, kalau sinar putih ditembakkan ke larutan berwarna, maka dia akan menyerap pasangan komplementernya. Sehingga kalau larutan berwarna digabungkan dengan warna komplementernya akan menghasilkan warna putih gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke panjang gelombang. Panjang gelombang maksimum itu adalah panjang gelombang suatu senyawa di mana akan menyerap energi secara maksimal atau akan menghasilkan absorpsi yang maksimum. Nah, setiap senyawa dia memiliki panjang gelombang masing-masing dan spesifik. Nah, manfaatnya itu untuk apa? Untuk mengetahui kepekaan maksimum dan mendapatkan kurva kalibrasi yang linear fungsi panjang gelombang maksimum gitu. Nah, cara menentukan panjang gelombang tuh bagaimana sih? Nah, kan kalau kita praktek tuh panjang gelombangnya udah ada, kita cuma ikutin SOP-nya aja. Sebenarnya ada cara menentukannya. Cara yang pertama yaitu kita ukur salah satu larutan dari standar pada panjang gelombang senyawa sesuai warna komplementernya tadi. Misal larutan CuSO4 warna biru, maka komplementernya warna kuning kan, dengan panjang gelombang antara 580 sampai 595. Maka kita ukur absorbansi pada panjang gelombang antara sekian. Jadi nanti tuh kita ukur pada panjang gelombang 580, 581, 582 dan seterusnya sampai 595. Nah, nanti tuh akan diperoleh kurva kalibrasi seperti ini ya. Nah, setelah didapatkan kurva, maka setelah diukur, maka kita buat kurva hubungan antara sumbu X yaitu panjang gelombang dan sumbu Y dengan absorbansi kayak grafik di AI1 ya. Kayak gitu. Nah, kenapa spektrofotometri bisa membaca absorbansi suatu senyawa? Oke, balik lagi ke yang sinar UV tadi. Karena spektrofotometri UV itu mengandung senyawa kromofor. Sedangkan spektrofotometri visible dia bisa mencari absorbansi karena senyawanya berwarna atau senyawa kompleks gitu. Itu alasan kenapa spektrofotometri UV atau spektrofotometer visible bisa membaca absorbansinya. Nah, kalau secara teori kita bisa menentukan panjang gelombangnya. Nah, tapi panjang gelombang ini dia bisa bergeser oleh beberapa faktor. Jadi makanya setiap kali praktikum itu wajib menentukan lambda max-nya, karena kita nggak tahu pas kita bikin larutan deretnya itu benar-benar sesuai apa enggak, atau ada pergeseran panjang gelombang atau tidak ya gitu. Oke, kita lanjut ke pergeseran panjang gelombang. Oke. Nah, puncak gelombang atau panjang gelombang maksimum suatu gugus fungsi ditemukan dalam suatu analit yang tidak persis seperti ada di daftar perhitungan. Jadi gak sesuai sama perhitungan tadi. Nah, untuk pergeserannya ada pergeseran
hypsokromik, ada pergeseran batokromik. Pergeseran hypsokromik disebut pergeseran biru, sedangkan batokromik pergeseran merah. Hypsokromik itu adalah pergeseran panjang gelombang ke lebih pendek. Misal kita punya senyawa ini, dia panjang gelombangnya di titik ini ya. Maka kalau dia hypsokromik, dia akan bergeser ke sini panjang gelombangnya, lambda max-nya. Sedangkan batokromik dia akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar ke sini. Gitu. Nah, ini absorbansi, ini wavelength atau panjang gelombang ya. Nah, ada juga pergeseran dia naik turun. Dia bisa naik kalau dia disebut pergeseran hiperkromik, kalau ke bawah dia hipokromik. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, yang menyebabkan pergeseran panjang gelombang itu ada 3 faktor. Yang pertama, ada efek pelarut, yaitu pelarut ini polar atau non polar. Nah, kepolaran pelarut dia berpengaruh pada panjang gelombang maksimum. Kenapa? Karena adanya ikatan hidrogen. Contoh, keton dengan pelarut etanol. Oke, nah keton ini dia bisa larut dalam etanol, bisa larut dalam alkohol atau dalam heksan. Jadi bisa larut dalam senyawa polar, bisa juga dalam senyawa non polar. Ya. Kalau dia larut pada dia pelarutnya senyawa polar, maka terjadi pergeseran hypsokromik. Kalau dia pelarutnya non polar, batokromik itu ya. Untuk semua senyawa. Ini contohnya kita pakai keton. Yang kedua adalah kromofor. Kromofor adalah gugus atau atom dalam senyawa organik yang mampu menyerap sinar UV vis. Nah, kromofor itu adalah ikatan terkonjugasi atau ikatan rangkap selang-seling yang menyebabkan delokasi elektron atau perpindahan elektron. Sehingga nanti ikatan rangkapnya bisa pindah. Dari sini bisa pindah ke sini. Ini bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini, ini bisa pindah udah. Atau sebaliknya, dari sini bisa pindah ke sini gitu. Dari sini pindah ke sini atau ke sini. Tuh, itu namanya ikatan terkonjugasi. Nah, konjugasi panjang, semakin panjang ikatan rangkap terkonjugasinya, maka energi transisinya dari pi ke pi bintang semakin kecil. Sehingga terjadi penurunan energi pi dan pengurangan karakter anti ikatan ya. Maka terjadi pergeseran batokromik. Maka semakin panjang gugus kromofor, dia akan terjadi pergeseran batokromik ya. Jadi kromofornya panjang, energi eksitasinya semakin kecil. Energinya kecil, pergeseran batokromik gitu ya. Yang ketiga yaitu adalah gugus auxokrom, yaitu yang mempunyai elektron bebas. Contohnya adalah OH, ether, amina, dan metoksi. Oke. Nah, auxokrom berikatan dengan gugus kromofor tadi akan terjadi pergeseran batokromik. Nah, di sini contoh ada ikatan rangkap terkonjugasinya. Nah, dia itu berikatan dengan, di sini kita lihat yang konjugasi yang di sini berikatan dengan OH. Nah, itu disebut gugus auxokrom. Ada lagi rangkap di sini berikatan dengan O di sini, O etoksi. Maka dia gugus auxokrom. Terus udah itu ya. Nah, itu untuk efek-efek pergeseran panjang gelombang. Nah, tadi itu di sini ada 4 pergeseran panjang gelombang. Ya, ada hypsokromik, batokromik, hipokromik, dan hiperkromik. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang tersebut adalah, untuk efek konjugasi dia menyebabkan pergeseran batokromik dan hiperkromik. Saja. Sedangkan pH dia hiperkromik dan hipokromik gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya.
kita lanjut ke transisi elektron suatu senyawa organik, senyawa biasa. Kita bahas secara umumnya dulu. Nah, sinar UV vis oleh suatu molekul dapat menyebabkan terjadinya eksitasi molekul dari tingkat dasar atau ground state ke tingkat yang lebih tinggi atau excited state. Nah, untuk reaksinya, misal kita dari logam biasa menjadi logam yang tereksitasi. Itu dia disebut tahapnya tuh absorpsi. Atau kalau dia jadi pertama tuh stepnya molekul tereksitasi, dia absorpsi yang diukur. Kalau dari tereksitasi ke molekulnya lagi, balik lagi, itu namanya emisi, energi yang dihasilkannya. Nah, umur molekul yang tereksitasi dia sangat pendek, antara 10 pangkat min 9 sampai 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 9 detik. Dan molekul akan cenderung kembali ke tingkat ground state-nya yang disebut dengan proses deeksitasi. Nah, jadi eksitasi perubahan dari molekul ke keadaan eksitasi. Kalau deeksitasi dari eksitasi ke ground state, sehingga menghasilkan cahaya emisi gitu. Jadi ground state ke excited itu absorbansi ya, melepas cahaya yang energinya diserap. Nah, di sini peristiwanya disebut eksitasi. Sedangkan dari keadaan tereksitasi ke keadaan normal menghasilkan cahaya emisi. Nah, ini prosesnya disebut deeksitasi. Gitu. Nah, penyerapan sinar UV vis ini dia ada dua tipe. Yang pertama diserap oleh elektron ikatan atau ikatan bonding dan anti ikatan non bonding. Nah, yang kedua transisi elektron oleh senyawa kompleks. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama oleh ikatan bonding dan non bonding. Berarti transisi yang terjadi pada senyawa kompleks, senyawa organik, transisi elektron pada senyawa organik. Nah, transisi elektron yang terlibat langsung dalam ikatan antar atomnya atau ikatan bondingnya. Contoh, elektron pi yaitu elektron yang terdapat pada ikatan tunggal. Sedangkan ikatan sigma tadi, sekarang ikatan pi yaitu elektron yang terdapat pada ikatan rangkap. Sedangkan elektron bebas dia elektron yang tidak berpasangan. Biasanya itu adalah di unsur-unsur bebas yang berikatan pada senyawa organik. Oke. Menurut teori orbital molekul, ketika molekul tereksitasi, energi yang diserap yaitu sinar UV atau visible. Nah, maka elektron akan mengalami promosi dari orbital bonding ke anti bonding. Nah, jenis-jenis transisi elektronnya itu ada 4. Yang pertama dari pi ke pi bintang, non bonding ke pi bintang, kebalik. Sigma ke sigma bintang, non bonding ke sigma bintang, non bonding ke pi bintang, dan pi ke pi bintang. Energi dari sigma ke sigma bintang dia paling tinggi, dilanjut dari non bonding ke pi bintang, sigma ke sigma bintang, dan paling kecil dan non bonding ke sigma bintang. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau transisi elektron dari sigma ke sigma bintang dia terjadi oleh senyawa ikatan tunggal. Contohnya itulah C dengan C dan C dengan H. Nah, sehingga dia memerlukan energi yang besar. Nah, energi semakin besar, maka panjang gelombang yang dibutuhkan semakin kecil. Nah, karena semakin kecil dia tidak bisa diukur. Karena dia kecil, dia tidak bisa diukur oleh sinar UV karena panjang gelombangnya itu dia under 180 nanometer. Sedangkan sinar UV itu range-nya antara 200 sampai 380. Terus yang kedua, elektron dari non bonding ke sigma bintang. Nah, terjadi pada senyawa heterogen yang dia tuh ada unsur lainnya tapi masih ikatan rangkap. Contohnya itulah CO dan NO. Ya. Ikatannya tunggal. Nah, transisi ini dia lebih kecil dari transisi sigma ke sigma bintang, yaitu dari 150 sampai 250. Sehingga dia tidak bisa dibaca oleh sinar UV. Ya, ini UV gak bisa. Ini juga UV gak bisa. Ya. Sedangkan
transisi elektron dari sigma ke sigma bintang, dia bisa dibaca oleh sinar UV. Ya. Oke. Pi ke pi bintang terjadi pada molekul hidrokarbon tak jenuh. Berarti kalau tak jenuh dia ada ikatan rangkapnya. Contohnya itu adalah alkena dan alkuna. Pure karbon-karbon ikatan rangkapnya aja itu pi ke pi bintang. Terus yang terakhir ada non bonding ke pi bintang. Nah, transisi ini terjadi pada senyawa ikatan tak jenuh, berarti ikatan rangkap dan memiliki PEB. Berarti kalau memiliki PEB dia berikatan sama unsur yang lain. Contohnya adalah karbonil C double bond O dan nitril C triple bond N. Gitu. Misal punya senyawa ini. Set N gini. Nah, dia punya ikatan apa aja? Kita lihat. Di sini dia punya ikatan tunggal. Transisi yang biru itu adalah sigma ke sigma bintang. Terus yang ungu, yang ini dia ikatan dari pi ke pi bintang. Terus yang ini, ini dari ikatan rangkap tapi dia ada unsur lain, berarti non bonding ke pi bintang. Terus terakhir yang ini, ikatan tunggal tapi dengan unsur lain, berarti non bonding ke sigma bintang. Nah, maka yang bisa dicerap oleh sinar UV hanya senyawa dari yang ada ikatan pi-nya, berarti yang berkaitan dengan ikatan pi bintang, berarti yang ini doang bisa dibaca sinar UV ya. Sedangkan sinar visible dibaca oleh apa? Dibaca oleh senyawa kompleks yang abis ini mau kita bahas gitu ya. Jadi gitu ya cara mengidentifikasi transisi elektronnya. Oke, transisi elektron dari senyawa kompleks. Nah, penyerapan transisi elektronnya itu adalah oleh elektron D. Penyerapan oleh transisi elektron dari D dari molekul senyawa kompleks itu adalah terjadi pada logam transisi, di mana unsur kimia pada golongan 12 dan 3 sampai 12 atau unsur yang memiliki subkulit D atau yang kita lebih familiar adalah golongan B pada SUB. Ya. Nah, senyawa kompleks itu apa? Senyawa kompleks itu adalah senyawa yang terbentuk oleh atom pusat yang berikatan dengan ligan dan masih memiliki pasangan elektron bebas. Gitu ya. Nah, senyawa kompleks itu dia terjadi transisi dari D ke D. Berarti perpindahan elektron dari orbital D jadi masih sama orbital D tapi dari orbital D yang rendah ke orbital D yang tinggi dengan menyerap energi berupa cahaya UV atau visible. Jadi kalau yang ini, kalau senyawa kompleks dari orbital D ke D, kalau yang senyawa organik dari D ke F ya, orbital D ke orbital F. Oke, di sini kita kalau misalkan melihat orbital D itu kayak gini ya, pakai sistem kamar-kamar. Nah, tapi di sini balik lagi. Dia transisinya tuh dari D rendah ke D tinggi. Nah, kalau orbitalnya kayak gini, kita bisa nentuin nggak mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi? Nggak bisa, karena dia strukturnya flat kayak gini. Nggak bisa nentuin mana yang rendah, mana yang tinggi. Sehingga terjadi splitting orbital D ya. Jadi 3 orbital awal itu menjadi di bawah T2G, sedangkan yang sisanya menjadi orbital EG gini. Jadi tersebut ada 3 dan 2. Oke. Nah, nanti eksitasinya gimana? Eksitasinya tuh dari ground state-nya itu yang bawah atau T2G dan excited state-nya adalah EG. Jadi dia akan mengalami dari sini, dari ground state ke excited state kayak gini. Ini namanya tereksi
orientasi dari orbital D rendah ke D tinggi. Gitu. Nah, sekarang kita singgung. Senyawa kompleks dia memiliki warna, ya. Warna pada senyawa kompleks itu disebabkan oleh atom pusatnya. Jadi yang menyebabkan warna itu adalah atom pusatnya. Tapi kalau dari besar kecilnya energi yang diserap oleh panjang gelombang tertentu, dia tergantung pada dua hal. Yang pertama pada ligan, yang kedua pada orbital kosongnya ada berapa. Oh iya, senyawa kompleks dia hanya bisa berwarna kalau dia masih punya orbital D yang kosong, sehingga tidak terjadi promosi elektron. Sedangkan kalau dia orbitalnya penuh semua 5 orbital, maka dia tidak berwarna, sehingga dia tidak terjadi promosi elektron, tidak bisa tereksitasi karena orbitalnya udah penuh semua. Apa yang mau pindah gitu, ya gak? Nah, di sini faktor yang mempengaruhi itu ada dua, ya. Banyaknya orbital kosong atau jenis ligannya gimana, gitu ya. Faktor-faktornya yang mempengaruhi warna pada senyawa kompleks. Yang pertama ada pengaruh ligan. Kayak sebelumnya, ini urutan ligan dari yang ligan terkuat sampai ligan terlemah. Nah, semakin kuat di sini kita lihat, semakin kuat ligan maka butuh energi yang lebih besar untuk mempertahankan elektron berada di posisi ground state. Nah, jika ligan kuat maka memungkinkan elektronnya akan menempati orbital yang lebih rendah terlebih dahulu atau dari T2G. Jadi dia mager ke atas gitu ya. Jadi ligannya semakin kuat maka energinya semakin kecil. Energi semakin kecil maka panjang gelombang dia semakin besar gitu ya. Kan tadi udah dijelasin kalau energi sama panjang gelombang itu dia berbanding terbalik. Nah, begitu juga kalau dia energi yang diserapnya semakin besar, maka apa yang terjadi? Sama kayak tadi ya. Kalau energi yang diserapnya semakin besar, maka menyebabkan cahaya lambdanya semakin kecil dan cenderung menyerap warna mengganti sinar UV, ultraviolet gitu. Nah, itu pengaruh dari kekuatan liganya ya. Kita lihat ke aplikatifnya nih. Misal kita di sini punya 3 senyawa. 3 senyawa, atom pusatnya sama-sama Cr, yang beda ligannya. Nah, yang warna hijau ada ligan OH, warna ungu ada ligan H2O, dan warna kuning ada ligan NH3. Kalau kita urutkan, mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah dari NH3 ya. NH3 nomor 1, terus H2O, baru OH. Urutan ligan dari yang paling kuat. Sehingga semakin kuat ligan, jarak antara T2G ke EG-nya dia semakin besar. Ini kita lihat. Nah, yang paling kuat adalah NH3, maka dia semakin paling jauh. Terus lanjut H2O dia agak terlalu jauh, dan OH dia paling dekat gitu jaraknya. Sehingga kalau jaraknya jauh maka energinya juga semakin besar gitu ya. Nah, pengaruhnya gimana? Sama kayak tadi ya. Kalau dia ligan kuat ya, maka energinya semakin besar. Energi semakin besar, dia lambdanya semakin kecil. Ya, maka menurun rendah kecil. Kayak untuk warna komplementernya sama kayak tadi ya, tinggal dilihat aja di tabel warna komplementernya. Kalau NH3 karena dia warna kuning, maka dia menyerap warna biru gitu. Terus yang CrOH ligan paling lemah ya. Karena OH dia ligan lemah, maka energi untuk melakukan transit elektron dia kecil. Ya, jadi kalau dia lemah maka energinya kecil, lambdanya semakin besar.
ya, maka dia lambdanya semakin besar. Warna yang diserap gimana? Warna komplementernya. Kalau dia OH kan dia warna hijau kebiruan, maka dia menyerap warna merah gitu, atau warna sindur. Oke. Nah, gimana kalau ada elektron yang tidak berpasangan dalam orbital D? Nah, kalau ada elektron yang tidak berpasangan, misalkan contohnya kayak gini, Zn, maka senyawa ini dia tidak berwarna, ya, gak berwarna kalau dia orbitalnya sudah terisi penuh. Sehingga kalau dia tidak berwarna, kita akan analisnya pada daerah UV, gak bisa daerah visible, karena daerah visible hanya senyawa yang berwarna gitu ya. Nah, di sini ada studi kasus sama kayak tadi yang udah dijelasin, bisa dibaca lagi aja ya. Oke, kita lanjut ke instrumentasi. Spektrofotometer. Spektrofotometer berasal dari dua kata, yaitu spektro dan foto. Nah, jadi dia punya dua sistem pengukuran, yaitu spektrometer dan fotometer. Spektrometer yaitu menghasilkan spektra dengan panjang gelombang tertentu. Fotometer yaitu alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Nah, di sini ada instrumentasinya. Jadi dari sumber cahaya akan diseleksi. Lalu dari diseleksi ini kan dia masih cahaya putih. Cahaya putihnya itu akan melewati prisma menjadi terpecah menjadi cahaya monokromatis. Nah, di sini tuh kalau di sini SC sumber cahaya, yang di sini adalah monokromator. Terus, nah, udah terbentuk beberapa cahaya lagi diseleksi, sehingga akan terjadi satu cahaya aja yang ditembakkan ke dalam sampel. Ini adalah kuvet. Lalu di sini ada detektor ya, dan dibaca oleh readout ya. Gitu instrumentasinya. Kayak kita bahas masing-masing bagiannya. Sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu ada dua, ada sumber cahaya lampu deuterium atau wolfram. Kalau deuterium ya, kalau D2 untuk spektro UV. Kalau wolfram untuk visible. Gitu ya. Nah, monokromator fungsinya itu adalah untuk mengubah sinar polikromatis menjadi monokromatis, dari cahaya putih menjadi cahaya yang berwarna yang punya satu panjang gelombang aja. Nah, monokromator tadi dia ada beberapa bagian ya. Yang pertama ada prisma. Ya, prisma yang segitiga ini untuk membuat dia monokromator. Kayak prinsipnya itu adalah pembiasan cahaya, sehingga nanti cahaya akan terurai, cahaya yang polikromatis terurai menjadi cahaya monokromatis. Semakin pendek lambda ya, lambda semakin rendah, maka semakin jauh jarak radiasinya ya. Gitu. Terus lanjut ada kisi atau grating. Prinsipnya pemantulan cahaya dan dispersinya sama untuk panjang gelombang tertentu. Terus ada slit atau celah. Nah, ini tuh dia yang berfungsi untuk menyeleksi. Kan tadi dari cahaya masuk ke monokromator akan menyebabkan banyak warna kan. Terus ini ada slit ya. Nah, slit ini dia tuh ada pintu, sehingga dia akan meloloskan satu panjang gelombang aja. Nanti jadi yang mengatur dia panjang gelombangnya berapa tuh si slitnya ini, dia akan naik turun. Gitu ya. Semakin kecil slit yang di sini nih, bolongan yang di sini, dia semakin bagus alatnya ya. Lanjut ada kuvet nih. Alat yang paling mahal ya di lab AI2 ya. Oh, enggak juga. Bukan alat sih, alat gelas maksudnya. Kuvet merupakan suatu sel tempat larutan yang diukur di spektro ya. Bentuknya itu tabung bujur sangka segede tutup pulpen. Nah, dia ada dua jenis, ada yang Pyrex, kuarsa, dan plastik. Kalau yang Pyrex hanya untuk daerah visible saja, tidak untuk daerah UV. Kalau kuarsa bisa UV dan visible, sedangkan yang plastik hanya daerah UV saja dan hanya sekali pakai. Kenapa sekali pakai? Karena untuk plastik itu kalau dia sudah ditembaki sinar, dia biasanya akan rusak atau tidak layak digunakan kembali kuvetnya. Maka harus diganti.
Kalau pirek sama kuarsa gimana? Pirek dan kuarsa dia karena dia kaca maka dia tidak rusak, bisa digunakan berkali-kali. Nah, untuk sel kuvet, sel sampel atau kuvet, dia untuk spektro itu penggunaannya kalau digunakan lebih dari satu kuvet maka harus sepadan, harus matching. Nah, syarat dia matching itu apa? Selisih persentenya dia harus plus minus 1% saja. Dan kuvet dikalibrasi dengan COCL2 5%. Nah, syarat pembuatan kuvet yang baik yang pertama adalah terbuat dari bahan yang tidak menyerap cahaya lain, tidak berwarna sehingga dapat ditransmisikan, permukaannya optis atau benar-benar sejajar, terus harus tahan, tidak bereaksi dengan bahan yang kita analisis, tidak boleh rapuh dan tidak punya bentuk yang sederhana, ya. Ini contoh kita punya studi kasus, ya. Kita punya kuvet 1 dengan persen transmitasinya 98, kuvet 2 99, 98, 97, 97. Nah, 97 dan 98. Nah, kuvet mana yang akan kita jadikan referensi agar keenam kuvet ini dia matching? Kalau kita pakai kuvet 2 dengan absorbansinya itu adalah persentenya 99%, kita hitung persentenya udah ada ya. Udah ada persentenya. Oke. Kita lihat 98 ke 98 dia selisihnya 1 masih masuk. 99 ke 98 masih masuk. 99 ke 98 masih masuk. 99 ke 97 selisihnya 2. Masuk gak? Enggak. Kalau gak masuk dia gak bisa jadi acuannya atau gak matching. Kalau kita pakai acuan yang 98 ke 99 dia masuk gak? Masuk. 98 ke 97 masuk karena selisihnya 1. Kurang dari 1 ya. Kurang dari sama dengan 1, maka dia bisa kita jadikan sebagai referensi gitu ya, tinggal kurang-kurang aja persentenya. Nah, gimana kalau yang diketahui absorbansi? Tinggal kita konversi. Absorbansi sama dengan 2 min log persente, ya. Nah, di sini ada contoh soal. Nanti kita cari dulu transmitasinya berapa, ya gak? Baru kita bandingkan. Berapa kita bandingkan dan kita tentukan mana yang matching gitu ya. Oke. Kita lanjut ke detektor. Ya. Detektor ini dia berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Jadi cahaya yang ditransmitasikan diubah menjadi energi listrik. Nah, ini untuk materi bisa dibaca aja ya karena textbook banget. Nah, terus setelah diubah menjadi energi listrik, listriknya itu kita baca dengan sistem pembacaan, ya. Dengan sistem pembacaannya itu mengubah sinyal listrik yang tadi kita dihasilkan dari detektor menjadi absorbansi atau persente, ya. Nah, ininya informasi untuk alatnya bisa dibaca aja. Oke. Nah, untuk pembagian jenis spektrofotometernya dibagi menjadi 2 berdasarkan sinarnya atau berkas sinarnya, yaitu spektro single beam dan double beam. Kalau single beam dia hanya punya 1 berkas sinar aja. Kalau double beam dia punya 2 berkas sinar. Jadi kalau dia single beam hanya dapat 1 berkas sinar aja yang dilewati oleh kuvet. Nah, pengukuran belangkonya dilakukan untuk menghindari kesalahan pada pengukuran disebabkan oleh adanya matriks lain pada cuplikan. Nah, kalau yang double beam, sinar dari cahaya dibagi menjadi 2 berkas oleh cermin putar. Berkas 1 melewati kuvet yang berisi belangko, sedangkan berkas satu lewati belangko, satu lagi melewati sampel. Nah, sinar yang masuk adalah sinar yang dari lautan contoh yang telah dikoreksi oleh belangko. Jadi si alatnya tuh dia udah dinolkan oleh belangko. Jadi sebenarnya tuh belangko tuh kita gak tahu ada analatnya apa enggak. Kalau ada analatnya, si alatnya udah otomatis mengenolkan si belangkonya. Jadi absorbansinya 0 gitu. Ya. Nah, untuk efisiensi waktu sekarang juga ada pengukuran 6 kuvet secara sekaligus.
atau disebut dengan yang multi cell. Ini berdasarkan jumlah selnya. Ada yang multi cell, ada yang single cell. Gitu. Itu untuk instrumentasi. Oke, kita lanjut ke pengolahan data oleh spektrofotometri UV vis. Oke. Nah, untuk pengolahan data di sini kita ada rumus yang sering dipakai, rumus yang legend di AI itu adalah ppm sama dengan absorbansi dikurangi intercept per slope ya. Nah, atau kalau ada dia pengenceran maka dikali dengan FP jika dia ada pengencerannya ya. Nah, ini dari mana rumusnya? Nah, kalau kalian kan buat deret standar hubungan antara ppm dengan absorbansi. Diplotkan baru ditarik garis linear. Nah, ingat kalau garis linear itu dia persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C ya. Nah, Y-nya ini dia sebagai absorbansi, M-nya ini sebagai slope, X-nya sebagai ppm, dan C-nya sebagai intercept ya. Sehingga kalau kita mau cari ppm-nya berarti kita cari X-nya, maka persamaannya menjadi kita bolak-balik aja. Y sama dengan MX plus C. Kita mau cari X-nya, maka MX sama dengan Y min C, maka X-nya aja sama dengan Y min C per M. Nah, Y-nya itu apa? Y-nya itu adalah X-nya itu adalah ppm, Y-nya itu adalah absorbansi, C-nya itu adalah intercept, M-nya itu adalah slope. Gitu. Dikali FP jika kalau dia nanti ada pengenceran. Ya. Gitu asal mulanya. Oke, untuk pengolahan datanya kita langsung ke contoh soal aja. Nah, soalnya itu adalah sediaan farmasi berbentuk kaplet beratnya 435 mg tertulis mengandung 350 paracetamol. Nah, ini adalah kandungan yang ada di dalam label obatnya. Label paracetamol ya. Nah, kaplet tersebut digerus, dihaluskan, ditimbang sejumlah 50 gram. Dilarutkan dalam HCl 0,1 N sampai sebanyak 25 ml. Berarti menggunakan LU25. Kenapa kita udah pasti LU25? Ingat, di lab instrumen pasti alatnya alat yang terukur semua, bukan di piala gelas untuk membuat larutan. Lalu filtratnya disaring dan dipipet sebanyak 0,5 ml, encerkan dengan etanol dan tera hingga labu takar 50. Terus diukur pada panjang gelombang maksimum 244 nanometer dan diperoleh absorbansi sampelnya 0,91. Dan didapatkan absorbansi untuk deretnya itu sebagai berikut ini. Pertanyaannya, tentukan kadar sesungguhnya paracetamol yang terkandung dalam kaplet tersebut. Kayak kalau ada soal kayak gini, pertama kalian harus bikin bagan kerjanya dulu. Ya, bikin bagan kerjanya dulu. Jadi sampel bentar sebelumnya. Nah, tadi kandungan paracetamolnya tuh yang di standar tuh 350. Nah, kita nimbang sebanyak 435. Nah, habis itu kita buat bagannya. Sampel 435 terus ditimbang sebanyak 50 mg. Dilarutkan ke dalam labu 25 ml, dipipet 0,5 lalu dimasukin ke labu 50, lalu diukur absorbansinya. Ya, habis itu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 224 nanometer. Nah, untuk deretnya kayak gini, kita olah deretnya ya. Olah deretnya, cari intercept, slope, regresi, terus R kuadrat, dan absorbansinya udah ada dari soal. Berarti kita cari intercept, slope, R dan R kuadrat. Nah, intercept dan slope ini dia untuk dimasukin ke rumus ppm tadi, sedangkan R dan R kuadrat itu adalah untuk mengetahui kelinearitasan
si deret yang udah dibuat ya. Cara nyarinya nanti ada di video praktikum AI 2 ya. Bisa dilihat lagi caranya gimana. Nah, absorbansi dia udah di soal ya. Nah, intercept itu didapatkan sekian, slope-nya sekian, regresinya sekian, dan koefisien korelasinya sekian. Oke. Nah, lanjut apa yang kita harus cari pertama? Yang pertama itu yang harus kita cari adalah yang pertama adalah ppm paracetamol dalam ukur 50 mili. Berarti jadi gini loh. Jadi kita cari dulu konsentrasi di sini berapa, konsentrasi di sini berapa, konsentrasi di sini berapa, lalu yang di sini ada berapa. Gitu. Maka didapat nanti konsentrasi sesungguhnya berapa. Jadi kayak beruntun gitu ya, guys. Oke, konsentrasi di paracetamol 50 mili. Nah, di sini adalah absorbansi dikurang slope dibagi intercept ya. Nah, perlu ada faktor pengencer gak di sini yang kita masukin? Nah, kita lihat di sini. Kita akan ngukur yang larutan ini ya gak, sehingga dia tidak ada pengenceran. Oke, berarti yang di sini nggak usah pakai pengenceran. Terus lanjut, didapat ppm-nya tuh di sini sekian ya. Terus konsentrasi parameter di labu ukur 25. Nah, dia pakai pengenceran nih. Pengencerannya berapa? Pengencerannya itu adalah kita dari labu awalnya dari ukur 25 ya. Dipipet 0,5, maka pengencerannya adalah 25 dibagi 5 0,5 sama dengan berapa, guys? 50 kali ya. Sorry, salah. Di pipet 25 dimasukin ke labu 50, maka FP-nya adalah 50 per 0,5 sama dengan 100 kali. Nah, karena di sini tuh dia dari sini diencerkan sebanyak 100 kali ke sini, maka ini adalah faktor pengencernya adalah 100 kali gitu. Maka dikali faktor pengencer 100 kali didapatkan konsentrasi sekian. Nah, habis itu kita cari kandungan paracetamol di sini. Kan di sini kita udah tahu ya ppm-nya berapa. Maka kandungan sininya tuh ada berapa miligram tuh paracetamolnya doang. Rumusnya adalah kan tadi tuh ppm miligram per liter ya satuannya. Nah, kita mau cari miligram di 50 gram. Maka tadinya kita dapat 1601,04 mg per liter dikali dengan labu ukur yang dipakai. Kita pakai labu ukur yang 25 ya. Dikali labu ukur yang dipakai. Nanti L-nya dicoret 40,02 mg gitu ya. Nah, itu yang kita kandungan yang kita timbang di sini. Sekarang kita cari kandungan yang di sampelnya, sampel yang awalnya. Cara carinya gimana? Cara carinya gini. Di labu ukur 50 mg dia mengandung 40,02. Maka yang di sini kandungannya ada berapa ya gak? Ada berapa? Maka tinggal kita kali silang aja. Kali silang. Maka didapat untuk kandungan paracetamolnya adalah 40,02 mg dikali 435 mg yang tablet dan 50 mg kita timbang dapat 348,17 mg. Jadi kandungannya sekian. Kalau kita bandingkan dengan standarnya ya, standarnya itu adalah di 350 mg, sedangkan yang kita analisis dapat 3 mg. Nah, maka persen recovery-nya atau persen keakuratannya itu adalah rumusnya adalah I sama dengan kadar terukur per kadar teoritis kali 100%, maka didapat 99,5% gitu ya. Itu untuk pengolahan datanya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penyimpangan hukum Lambert-Beer. Oke, kita ingat lagi tadi hukum Lambert-Beer bunyinya apa ya. Oke, bisa diingat lagi ya hukum Lambert-Beer. Nah, hukum Lambert-Beer ini bisa terjadi, maksudnya bisa terjadi tuh hukum Lambert-Beer ini bisa terlaksana atau bisa terwujud jika ada terjadi hal-hal syarat-syarat di sini bisa terpenuhi. Yang pertama, cahaya yang digunakan monokromatis, terus konsentrasinya rendah, larutannya tidak
boleh heterogen, terus zat terlarutnya tidak boleh mengalami transformasi fotokimia, dan zat terlarutnya tidak boleh melakukan asosiasi variabel dengan pelarut. Nah, kalau ketiga hal ini terpenuhi, maka hukum Lambert-Beer itu dia terlaksana. Nah, kita langsung bahas penyimpangan hukum Lambert-Beer, yaitu penyimpangan Lambert-Beer adalah jika nilai absorbansi yang kita dapatnya itu dia tidak linear dengan perubahan konsentrasinya, di mana ketidaklinearannya itu disebut dengan penyimpangan hukum Lambert-Beer. Nah, gimana cara menentukan linearitas? Jadi kelinearan itu adalah hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi dapat diketahui dengan menentukan kelinearitasan suatu data. Nah, linearitasannya itu dinyatakan dengan bentuk R, regresi atau R kuadrat, koefisien korelasi. Nah, suatu kelinearan memilih yang bagus itu dia R kuadratnya 1 atau regresi koefisien korelasinya 1. Atau biasanya persyaratan di lab kita itu dia R kuadratnya harus lebih besar dari 0,98, maka kita anggap datanya valid. Kalau kurang dari 0,98, maka kita harus mengulang si praktikum. Atau kita coba dulu ganti alat, siapa tahu alatnya rusak, ya. Baru kalau misalkan datanya regresinya masih salah, kita buat ulang. Siapa tahu kita yang salah menurunkan standar gitu ya. Nah, di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, dia kayak gini. Nah, kita baca dulu keterangannya. Suatu data dianggap linear jika kenaikan angka absorbansinya akan seimbang dengan kenaikan angka konsentrasi. Jadi, nggak hanya konsentrasi bertambah, tapi absorbansi bertambah. Nggak hanya itu. Tapi, selisih kenaikannya itu harus sama juga. Di sini 10 ke 20. Selisih kenaikannya ada 10, ya gak? Terus, 0,3 dengan 0,02. Dia selisihnya adalah 0,1. Dia sebanding. Terus dari 20 ke 30, berarti kenaikannya adalah 1,5. Dari 2 ke 3 dia kenaikannya adalah ini kenaikannya tuh dia 2 kali juga, ya. Ini kenaikannya juga ini 2 kali, Ini 2 kali kenaikannya ya, guys. Salah. Kenaikannya 2 kali. Nah, ini juga sama. Berarti dari 0,2 ke 0,3 kenaikannya 1,5 juga. Maka ini disebut datanya linear. Jadi kenaikan konsentrasi dengan kenaikan absorbansi dia sama, ya. Jadi tidak hanya sekedar semakin tinggi konsentrasi maka semakin besar absorbansi. Kalau semakin tinggi konsentrasi semakin besar absorbansi belum tentu linear. Tapi kalau kenaikannya sama maka udah pasti dia linear. Sehingga di sini tuh dibuktikan dengan R kuadratnya bernilai 0,9997, ya. Untuk contoh pertama, berarti yang contoh pertama dia datanya valid, ya. Nah, contoh yang kedua kita lihat kenaikannya, ya. Dari 10 ke 2 kenaikannya dia 2 kali. Dari 0,1 ke 0,2 dia kenaikannya 2 kali. Terus dari 2 ke 0,3 dia kenaikannya 1,5 kali. Terus dari 0,21 ke 0,225 dia kenaikannya 0, sekian gitu ya. Berarti dia kenaikannya tidak linear, ya. Maka dia kurvanya dia tidak linear. Nah, dibuktikan juga dengan regresinya yaitu 0,9611. Maka kalau kayak gini dia termasuk ke dalam penyimpangan hukum Lambert-Beer. Jadi regresinya itu dia jauh banget, ya. Jauh di bawah 0,98, ya. Nah, apa sih yang menyebabkan penyimpangan Lambert-Beer? Di sini ada beberapa contoh, ya. Yang pertama, sebab kimia, yaitu di mana dia terjadinya ionisasi atau hidrolisis. Nah, terjadinya ionisasi yaitu akan mengubah konsentrasi zat yang diukur sehingga yang kita analisis itu bukan kadar yang sesungguhnya. Nah, cara mengatasinya dengan menggeser kesetimbangan. Misal, kita punya senyawa HX, kita mau menganalisis HX. Tapi karena dia mengionisasi maka terbentuk H+ dan X-. Nah, karena kita menganalisis HX dan ada yang udah terion, maka kita harus buat ionnya tersebut menjadi HX-nya kembali, ya. Dengan cara menambah salah satu dari konsentrasi reaktannya. Ingat kesetimbangan kimia, kalau kita tambahkan konsentrasi di sini, maka dia akan bergeser ke kiri, ya.
Gitu, itu kalau ionisasi. Kalau hidrolisis. Nah, di sini hidrolisis ada dua definisi. Yang pertama, reaksi antara suatu partikel dengan air. Contohnya nih, kalium dikromat bereaksi dihidrolisis dengan air membentuk asam kromat. Dari asam kromat dia akan mengurai menjadi 2H+ dan CrO4 2-. Nah, hidrolisis ini mengurangi konsentrasi ion dikromat yang di sini sehingga konsentrasinya tidak sesuai. Nah, karena kita mau mengukur dalam bentuk kalium dikromat, maka reaksi harus kita geser ke kiri. Maka harus ditambah H+ yang di sini ya, kita tambahkan ya dengan penambahan asam. Kalau definisi hidrolisis yang kedua yaitu bila garam-garam dilarutkan dalam air, maka larutan tersebut tidak bereaksi netral. Dalam hal ini disebabkan sebagian dari garam berinteraksi dengan air, akibatnya ion hidrogen atau hidroksi tertinggal berlebih dalam larutan sehingga akan membentuk larutan buffer. Contoh, CH3CONA dia mengurai jadi CH3CO- dan Na+. Nah, CH3CO- ini dia akan terhidrolisis dengan H2O bentuk CH3COH dan OH-. Nah, dari reaksi hidrolisis tersebut akan membentuk buffer basa di mana di mana asam lemah bertemu dengan basa kuat ya dengan OH- akan membentuk buffer basa. Maka cara mengatasinya gimana? Kita tambahkan si OH-nya agar reaksinya bergeser ke kiri gitu. Paham? Nah, sekarang lanjut ke sebab instrumen. Nah, sebab instrumen ada dua, yaitu cahaya kurang monokromatis, steradiation, dan kuvert tidak sepadan. Nah, kita bahas yang pertama. Cahaya yang digunakan itu dia masih polikromatis tapi udah ditembakkan ke dalam sampel. Nah, dia disebabkan oleh slit yang terlalu besar sehingga kerja monokromator kurang optimal. Terus yang kedua, steradiation, yaitu ketidaksempurnaan pemilihan panjang gelombang dan memungkinkan cahaya asing masuk. Jadi sama, dia menyebabkan si slitnya ini dia bocor ya. Slit bocor. Sehingga cahaya lain yang masuk, bukan cahaya yang kita mau ya. Yang ketiga, kuvert tidak sepadan. Ingat tadi menentukan matching kuvert. Ya. Jadi kalau kita menggunakan spektrofotometri yang multisel yang 6 sel, maka kuvertnya harus sepadan. Cara menghitungnya sama kayak di video di menit-menit sebelumnya, caranya gitu ya. Lanjut, yang ketiga adalah sebab nyata, yaitu disebabkan oleh konsentrasi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, jadi sebenarnya tuh grafik dari absorbansi dengan ppm itu dia tidak linear. Maksudnya gimana? Maksudnya linear, cuman sebelum fase linear itu dia ada fase melengkungnya. Jadi di sini dia tidak linear dulu, baru di sini dia linear dan dia akan berbelok lagi. Nah, titik di sini yang tidak linear pertama di sini dia disebut fase limit deteksi ya, atau kepekaan alatnya ya. Titik di mana alatnya itu paling peka untuk mengukur sampel. Sedangkan yang di sini sebelum dia melengkung lagi itu dia disebut LOL ya. Kepanjangannya itu adalah limit of linearity. Jadi batas untuk kelinearan. Nah, garis linearnya di mana? Garis linear itu adalah yang di sini ya. Di sini nih garis linearnya. Ya. Sehingga yang kita buat ada di sini. Contoh, kita membuat deret standar sekian ya. Saya langsung angkat deh. Kita bikin deret standar 1 2 3 4 5 ya di sini. 0 1 2 3 4 5. Dia deretnya itu berada di range yang di sini. Nah, kita mau menganalisis sampel, tapi diduga kadarnya itu adalah 20 ppm. Maka apa yang harus kita lakukan agar sampel ini bisa dibaca di dalam deret ini? Kan syarat sampelnya itu yang kita baca di alat harus masuk deret standar. Oke. Berarti yang harus kita lakukan adalah pengenceran sampelnya. Ya, jadi diencerkan sampai dia masuk ke range yang di sini. Nah, kenapa nggak ininya dia dipekatin aja atau ditinggikan saja deretnya? Nah, karena kita nggak tahu di 20 ppm ini kurvanya masih linear atau sudah berbelok gitu ya. Maka yang paling efektif adalah pengenceran si sampelnya. Oke. Itu untuk sebab nyata.
Yang terakhir, human error atau kesalahan dari analisnya. Berarti kesalahannya itu adalah pembuatan reaksi yang tidak benar, ya. Itu pembuatan reaksi yang tidak benar, membuat deret standar yang tidak benar, dan persiapan alat gelas yang tidak benar. Ya, itu salah satu penyebab dari analisnya. Oke. Nah, ini untuk pelaksanaan analisnya bisa dibaca ya. Bisa dibaca aja ya. Udah, jadi itu kayak nge-review lagi gitu, jadi bisa dibaca aja. Sama persiapan sampelnya nih ya, ini juga bisa dibaca karena ini tuh sebenarnya tuh lebih ke materi teori praktiknya ya. Sama ini juga nih, ini juga bisa dibaca aja ya. Oke, lanjut ke verifikasi dan kalibrasi. Nah, ini juga kalian udah pernah dapat nih materi verifikasi dan kalibrasi. Ada juga videonya di video volume dan di video AI ya. Kalibrasi itu apa? Bisa dilihat ya. Terus standar untuk kalibrasi spektro itu ada apa? Bisa dibaca. Dan yang dikalibrasi untuk spektro itu adalah verifikasi panjang gelombang, absorbansi, dan nilai sinar sesatannya. Oke. Nah, di sini untuk kalibrasi dan verifikasi biasanya digunakan untuk spektrofotometer itu digunakan larutan holmium 3 dioxide dan kuvetnya itu adalah kuvet holmium ya. Jadi untuk memverifikasi alat yang diukurnya adalah holmium 3 dioksida dan kuvetnya itu adalah kuvet holmium. Tujuan kalibrasi untuk apa? Bisa dibaca ya. Nah, ini untuk cara verifikasinya ya, bisa dibaca aja karena berhubung tidak masuk ke UTS ya. Untuk pengayaan aja ya, pengetahuan aja. Nah, catatan semua harus dilakukan oleh reaksi yang proanalis dan aquabides ya, dan dibuat dengan alat yang terukur. Nah, larutan holmium juga harus sudah didiamkan selama 24 jam baru bisa larut sempurna dan digunakan gitu ya. Oke, materinya sudah habis. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa bisa tulis di kolom komentar. Oke, aku cukupkan dulu videonya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, aku tutup. Sekian, terima kasih guys.